Kali ini aku mau cerita tentang Retno. Retno itu adalah anak pemulung. Kenapa aku dari kemarin ngomongin pemulung? Ya pokoknya ini gak seneng soal pemulung lah ya. Pokoknya Retno ini adalah anak pemulung gitu. Tapi dia bisa menyelesaikan sarjananya dia. Pokoknya ini entuk lah titel S1 gitu ya. Ternyata di balik kesuksesannya si Retno ini tersimpan sebuah cerita yang sangat mengerikan. Si Retno ini dia ini kan bapaknya pemulung ya. Pemulung itu kan ya uangnya kan ya pas-pasan ya. Gimana caranya dia mendapatkan uang? Nah, itu dia masalahnya ya. Si Retno ini ternyata seorang pembunuh bayaran. Kok iso no lo, kok iso? Anak sekolah lo jadi pembunuh bayaran, kok iso? Jadi si Retno ini karena dia itu gak punya uang untuk kuliah, akhirnya dia itu membuka jasa untuk menyelesaikan masalah dengan cara ya membunuh itu. Kok iso? Untungnya iki orang nang Indonesia ya, untungnya ngono lho, untungnya iki orang nang Indonesia. Nah, si Retno ini banyak banget lah kliennya dia itu. Tapi satu hal yang selalu dihindari sama si Retno adalah membunuh anak kecil. Dia nggak mau membunuh anak kecil. Karena si Retno ini kan dulu punya adik ya, cowok namanya tuh Ali, tapi dia meninggal waktu kecil. Jadi dia itu selalu teringat gitu kalau ada anak kecil itu teringat sama si Ali. Makanya dia nggak mau bunuh anak kecil gitu. Nah, suatu hari si ada cewek namanya si Lisa. Lisa ini kan uangnya banyak banget ya. Dia itu ingin menggunakan jasanya si Retno untuk membunuh mantan pacarnya si Lisa ini yang selalu mengganggu. Pokoknya ini nggak bisa move on lah dari si Lisa ini ya. Namanya Ridho ini kan ganggu si Lisa terus saking mangkele gitu loh. Si Lisa ini akhirnya menggunakan jasanya si Retno untuk menghabisi si Ridho. Bahkan si Lisa ini kan punya uang banyak banget sampai dia bisa memasukkan si Retno ini untuk S2 loh. Kok iso ya? Wah, mantap. Bapaknya si Retno ini tahu nggak tahu sama sekali. Dia kalau di rumah itu ya jadi anak baik-baik. Biasalah yo. Anak-anak tuh kalau di rumah itu kayak terlihat sempurna gitu, baik-baik, manut-manut, tapi di luar belangsa yo. Mampus lah pokoknya. Akhirnya si Retno ini ya memutuskan untuk membantu Lisa, tapi ternyata kenyataannya di lapangan nggak semulus omongan Mario Teguh. Mario Teguh. Pokoknya ini nggak semulus itulah. Ternyata si Retno ini kenal sama si Ridho. Mampus. Si Ridho ini adalah pujaan hatinya si Retno ya. Jadi zaman sekolah si Retno itu naksir sama si Ridho. Dan si Ridho itu kan kayak ya namanya kan dia itu ganteng banget. Jadi dia itu kalau misal disukai sama cewek itu ya cool gitu loh tetepan. Tapi si Ridho ini ngincer cewek lain di sekolah lain juga ya, nah yaitu Lisa. Nah si Retno ini kan nggak tahu ya tentang Lisa ya, pokoknya dia itu sukanya Marido gitu. Kamu tahu apa yang terjadi? Pokoknya dengan banyak hal lah si Retno ini akhirnya kan membungkam si Ridho ya, pokoknya dibius gitu tapi nggak dibunuh. Nah si Ridho ini saat nggak sadar itu dibuat seakan-akan dia mati terbunuh, ada darah-darah di badan, kemudian ada pokoknya luka-luka gitulah. Pokoknya dia karena si Retno ini kan pinter make upin orang juga ya. Nah dia tuh akhirnya merias si Ridho ini seakan-akan si Ridho ini mati gitu loh, mati terus pokoknya lagi nggak sadar, ada darah-darah di mana-mana gitu, padahal itu cuma riasan aja. Nah akhirnya kan dikirim ke si Lisa ya. Si Lisa ini percaya, kemudian si Lisa transfer sejumlah uang yang banyak banget, berapa miliar itu untuk si Retno ini. Nah kamu tahu nggak si Ridho ini gimana? Nah si Ridho ini sama si Lisa dipotong kakinya. Si Ridho ini kakinya dipotong dua-duanya. Jadi itu kan dia nggak bisa kemana-mana ya. Dia nggak bisa kemana-mana. Nah si Retno ini dengan uang dari si Lisa ini dia membeli sebuah rumah yang sangat bagus sekali. Kemudian Ridho ini ditaruh di rumah itu. Pintunya dikunci, dia nggak bisa kemana-mana dan dia tuh nggak ada alat bantu untuk jalan gitu loh. Bener-bener kayak boneka yang teronggok di sebuah tempat gitu loh. Si Lisa ini kayak seneng gitu ya, karena kan si Ridho ini udah meninggal gitu. Pikirnya dia, setahu dia, ternyata kan sama si Retno kan
Si Ridho kan nggak dibunuh, dia disembunyikan di suatu tempat. Di situ tuh nggak ada HP, nggak ada komunikasi apapun, cuma ada TV yang nyala gitu, dan remote kan si Ridho ini kan bisa ya gonta-ganti remote. Nah dari situ kan si Ridho ini kayak kaget gitu loh pas dia sadar gitu, kakinya dia udah nggak ada, dia nggak bisa kemana-mana. Akhirnya selama bertahun-tahun si Ridho ini jadi bonekanya si Retno gitu loh. Si Retno itu kalau pagi dia kuliah, dia menyelesaikannya S2-nya dia toh. Nah kalau misalnya di waktu si Retno ini nggak ada di rumah, Ridho itu kayak merasa bebas gitu, karena kalau ada Retno dia itu merasa kayak terkekang gitu loh, karena dia itu ingin tahu kenapa dia ada di situ, dan dia tuh pengen kembali ke kehidupannya dia gitu loh, dan dia masih mencintai si Lisa. Iya, mampus lah ini bocah. Setelah bertahun-tahun akhirnya si Ridho ini kan berusaha untuk meyakinkan si Retno kalau dia itu mencintai si Retno ya. Tapi kamu tahu nggak, sebenarnya si Ridho ini kan inginnya dia itu ingin supaya si Retno ini melepaskan dia gitu. Tapi di situ tuh cuma ada Retno sama dia doang, sementara jarak dari satu rumah ke rumah yang lain itu jaraknya tuh ya kurang lebih 2 kilometer lah. Jadinya tuh kanan kirinya kan hutan gitu ya. Jadi dia nggak bisa minta tolong ke siapapun, dan di depan rumahnya aja nggak kayak kita di sini ya, di depan rumah ada jalan raya, di sana tuh nggak ada. Ya mau gimana ya, si Ridho ini pengen pergi tapi nggak bisa. Akhirnya selama itu dia mempelajari, kalau si Retno ini harus dibaik-baikin, dibikin supaya percaya sama si Ridho, si Retno gitu, supaya Retno ini mikirnya si Ridho ini udah cinta sama si Retno gitu ya. Nah suatu hari si Retno ini kan udah berbaik hati ya, karena si Ridho ini kan mengungkapkan perasaannya dia, kemudian dia perhatian sama si Retno gitu kan. Nah si Retno ini kan akhirnya kan karena baik hati gitu ya sama perlakuannya si Ridho gitu, dia ngajak jalan-jalan pakai mobil gitu. Saat di parkiran si Retno ini kan pengen beli sesuatu ya, dia meninggalkan si Ridho di situ, meninggalkan si Ridho di dalam mobil sendirian gitu loh. Dia kan pura-pura tidur si Ridho ini ya, pura-pura tidur gitu, pura-pura tidur, si Retnonya pergi gitu. Nah pas si Retno ini keluar dari mobil, si Ridho ini langsung buru-buru melek gitu loh, buka mata, dia langsung berusaha keluar dari mobil itu. Dan kebetulan gobloknya si Retno itu mobil nggak dikunci, jadi dia itu bisa keluar dari situ, terus dia sembunyi di mobil lain yang kebetulan di sebelahnya itu ada mobil yang pintunya nggak dikunci kan. Pengendaranya kan lagi keluar untuk nata-nata barang ya dari bagasi mobil ya, jadi kan pintu samping itu kan nggak dikunci. Si Ridho ini masuklah ke situ. Saat si pemilik mobil itu ndak pergi, si Ridho ini kan langsung nutupi badannya, dia pakai selimut yang ada di jok tengah ya. Akhirnya mobil itu pergilah. Nah si Retno waktu datang ke mobilnya, dia kaget karena nggak ada Ridho di situ. Dia udah wis pasrah lah, udah pasrah di situlah. Nasibnya dia gimana, wis pasrah gitu, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, karena kalau misalnya dia nanya ke CCTV pasti akan ditanyain itu hubungannya apa sama kamu dan yang lainnya. Akhirnya dia kembali ke rumahnya dia, dan dia menjual rumah itu, kemudian dia pindah keluar negeri ya, ke tempat lain, kemudian dia memulai hidup baru. Bapaknya gimana, dia itu nggak terlalu peduli dengan bapaknya dia ya. Aku heran loh sama orang-orang kayak gitu ya. Nah terus udah kayak gitu kan si Ridho ini kan akhirnya begitu di perjalanan itu kan dia membuka selimutnya ya, terus dia bilang Pak gitu, sopirnya kaget, kamu siapa? Nah si Ridho ini akhirnya bilang cerita, Pak nama aku Ridho, aku diculik sama orang, kakiku dipotong, dan aku di sana selama bertahun-tahun, aku minta tolong antarkan ke alamat ini gitu. Akhirnya si Ridho ini ketemu sama keluarganya dia, dan dia memulai hidup baru. Tapi si Ridho ini masih kesel sama si Retno ya, dia carilah itu si Retno itu di rumah yang waktu itu ya. Tapi karena dari jarak antara si Ridho ini pulang, ketemu saudaranya, kemudian perawatan di rumah sakit dan yang lainnya, itu menyebabkan ada selisih gitu loh. Jadi si rumahnya ini udah terjual, si Ridhonya baru ke situ. Jadi nggak ada yang bisa menemukan Retno. Ngeri lah kayak ngene iki yo. Makanya jaga diri yo.
cinta